Sebentar. Saya lupa. Saya ganti laptop. Salah. Sebentar, ada masalah lagi. Stop share. Sini, sebentar, sebentar. Sudah kelihatan ya? Oke, suara saya juga berarti sudah terdengar jelas. Oke, kita mulai saja. Saya minta maaf terlambat sekali ini ya. Aduh, banyak problem tadi di jalan. Dan problem satunya adalah saya ganti laptop, jadi settingnya harus di-set semua, diulang. Oke, eh, kita akan bicara jaring sama luas. Ini kemarin kita sudah lakukan proyeksi jaring sama sudut. Kita akan jaring sama luas sekarang. Jadi ini adalah jaringnya ya. Namanya SmithNet. Ini adalah WolfNet. Coba perhatikan. Bedanya WolfNet adalah yang jaring sama sudut. SmithNet jaring sama luas. Jadi kalau diperhatikan nanti luas dimanapun sama ya untuk satu area. Nah, yang di sini mungkin tidak terlalu, tapi diklaimnya ini adalah sama luas ya. Oke, kemudian bagaimana kita cara penguploadannya? Nah, ini, aduh ada coret-coretannya nih, sebentar. Eh, sebentar, sebentar, sebentar. Ini mau saya ada masalah lagi nih. Bentar ya. Jadi ini caranya adalah kalau kita lakukan WolfNet kemarin, kita buat sebentar. Kita buat bidang ya seperti ini. Perhatikan seperti ini bidangnya. Nah, untuk WolfNet, untuk SmithNet, kita akan eh, ambil 90 derajat dari situ. Jadi yang kita gambarkan di sini adalah, bentar ya, oke. Nah, ini sudah lumayan ini ya. Apa, maaf saya bermasalah barusan. Nah, ini jadi kita 90 kan. Apa yang kita lakukan adalah kita akan gambarkan bidang ini sebagai satu titik ya atau satu
Ya satu titik, satu garis atau yang tegak lurus terhadap bidang tersebut. Ya, ini nih gambarannya kira-kira. Kalau bidang horizontal, kita punya bidang horizontal, dia akan jadi vertikal. Ini bidangnya, garis ini adalah tegak lurus terhadap bidangnya. Ya. Di sini juga sama. Kalau dia vertikal, maka dia akan jadi horizontal. Makanya kalau di sini, kalau misalnya bidang horizontal dalam WolfNet itu adalah di sisi luar, nah kita akan proyeksi, kita akan tarik 90 berupa satu titik. Ya. Oke, ini caranya. Jadi kalau bidangnya nih, bidang 0 derajat, itu akan jadi titik tengah di sini. Kalau dalam SmithNet. Kalau suatu bidang ini berapa nih? Dipnya 10, 20, 30, 40, 50. Maka dia akan jadi di sini titiknya. Jadi kalau pinggir 40, kita dari dalam menghitungnya ke sini. Ya. Oke. Terus kalau misalnya kita north 60 derajat east, kita akan putar ke sana 60 derajat, ya. Terus ini bidangnya. Nah, kita tarik 90-nya ke sana. Ini north 60 derajat east, berapa? 20 nih ya. Nah, tuh kalau dikembalikan jadi seperti itu bidangnya. Oke, jadi akan berupa satu titik. Ya, nanti kita akan coba ya. Oke, cara ngeplotnya. Nah, ini bidang north. Nah, ini kok tidak ada ininya ya. Oh, ini ada nih. Kita punya bidang north 75 derajat west, 30 derajat southwest. Kenapa sih selalu harus ke west? Padahal ke west itu bukan hal yang biasa ya. Oke, jadi kita akan putar eh, kakirnya 75 derajat ke arah east ya. Nih, ke arah east. Terus kita plot kemiringannya dari tengah ke arah luar, ke arah east juga ya. Kalau kita kembalikan maka kita akan dapat titiknya di sini. Kalau kita tarik ini 90-nya di sini ini bidang. Ya, gitu ya. North 50 derajat west. North 75 derajat west, sorry. Nah, sekarang bagaimana kalau garis? Kalau garis itu kita south 30 derajat east ya. South 30 derajat east, ya sudah. Kita akan putar, oh sorry 50 derajat, south 50 derajat east ya. Kita putar searah dengan jarum jam, kemudian kemiringan 30 kita hitung dari luar ke dalam. Ya, kok beda? Beda. Jadi kita harus berhati-hati ya. Kita harus membedakan simbol garis dan titik. Karena kalau titik, sorry, garis dan bidang. Kalau bidang, kita akan membuat dari dalam keluar, ya, dari tengah. Tapi kalau garis, dari luar ke dalam. Ini yang harus kita perhatikan betul, bahwa aturannya adalah seperti itu, ya, agar kita menggambarkan dengan benar. Oke, jadi ketika kita menggambar, kita harus tahu yang kita gambar ini apa, garis atau bidang. Kalau bidang, caranya berbeda dengan garis, ya. Menghitung sudutnya, terutama menghitung sudutnya akan berbeda sekali. Ya, garis itu dari luar, bidang itu dari dalam. Ya, oke. Ini sekarang kita coba lihat north 75 derajat west, 30 derajat southwest. Saya akan putar nih 75 derajat di sini. Ya, kita putar ke sana 75 derajat. Itu northnya ada di situ. Terus kita hitung 30 30 derajat southwest dari tengah ke arah luar, ya. Terus di mana? Di kanan. Mungkin nanti harus diingat-ingat saja seperti apa kita sebentar. Saya kehilangan sesuatu. Kita harus ingat-ingat saja posisinya seperti apa, ya. Eh,
Kalau dia southwest, maka dia akan jadi adanya nanti akan ada di northeast, ya, titiknya. Kalau ini kita kembalikan, ini 30 derajat sudah, titiknya diberi tanda, kita kembalikan, ini ada di sini. Nanti kita akan coba ya. Oke, ini adalah untuk bidang. Kita juga punya yang namanya ini polar net, ya. Polar net syaratnya katanya harus sesuai dengan right-handed rule, ya. Ini lebih mudah sebetulnya plot di sini ya. Plot di sini kayak barusan. Plot di sini itu justru gampang. Sekarang right-handed rule aja aturannya. Sekarang eh, ini adalah north kita, ya. Kemudian stereo netnya kita beri nolnya di sini, di west, ya. Terus 90 derajat ke sini, terus gitu. Nah, terus north 75 derajat west kita harus ganti menjadi north 105 derajat east, ya. 75 kalau kita punya 75 itu berarti 15 derajat dari sini ya. Nah, dari sini kita 15 derajat ke sini. Berarti kita akan punya north 105 derajat east, 30 derajat southwest. Nah, kalau ini akan lebih mudah. Nah, 105 adanya di sini. Terus kita hitung dari dalam keluar 30. Nah, tandai di situ ya. Udah beres. Nggak perlu putar-putar segala macam. Oke? Oke. Ini apa lagi nih? Nah, ini. Yuk. Nah, ini sekarang kita punya yang north 50 derajat east, 45 derajat south east. Ya, hitung aja ke sini. 50 derajat. Kemudian dari dalam keluar. Ya. Ini bidangnya kan di sini. Ya. Oke. Ini caranya. Sebentar, saya sudah siapkan, tapi saya harus lihat dulu ini. Saya agak grogi nih ya, karena telat tadi. Nah, mana jendela ini? Oh, kok nggak ada? Oh, belum saya buka kameranya. Sebentar ya. Ya ampun. Oke, saya buka kamera dulu. C, mana? Kam. Oke, saya siapkan dulu. Kita akan coba ya. Ini, waduh. Nah, saya belum siapkan ya. Wah, oh ini kurang lebar sana ya. Mudah-mudahan ini cukup besar, cukup kelihatan. Kenapa jadi sepotong gini? Ya, sudahlah. Lupa. Perlengkapan saya kemarin dibereskan. Saya harus buka lagi. Oke, kita punya, kita akan coba satu-satu ya. Ini WoofNet, ini SnipNet, ini Carlsberg, nah ini vector area. Oke, kita akan mulai dengan menggunakan SnipNet ya. Ini cukup besar, cukup bagus sekarang ya. Kelihatan ini jernih. Mudah-mudahan bagus. Nah, jadi saya tulis dulu. Saya harus ikat ini ya. Jadi kalau perhatikan ini di ujung-ujungnya ada bekas selotip ya. Itu gunanya adalah untuk menahan agar tetap diam. Nah, mudah-mudahan ini tidak robek nanti. Mudah-mudahan. Oke, sudah cukup dua. Eh, ini kertasnya.
Oke, di sisi ini saja. Kita buat. Sekarang saya akan ambil perlengkapan lainnya yang ternyata berantakan. Oke, kita akan tuliskan North 75 derajat West. Mana tadi yang kita punya? Ini saya turunkan sedikit. Mana tadi ya? Sebentar. Ini terlalu lebar ini. Waduh, rada aneh ininya, rada beda ya. Ya, sudahlah. Ini harus digeser sana dikit, biar saya bisa akses kalau nanti sudah tertutup. Sekarang saya harus balik lagi ini ke gambar sebelumnya. Ini ya, North 75 derajat West. Aduh, nah ini terakhirnya di situ. Oke, sekarang seperti biasa, kita beri tanda North di kalkirnya atau di plastiknya. Is, sebentar, isnya salah, bukan yang itu, tapi ini, yang merah ini. West, kemudian South. Jangan lupa titik tengah. Titik tengah ini harusnya diberi selotip juga ya, karena akan kita bolongi menggunakan ini jangka. Nah, ini kita akan putar 75 derajat ke arah east. Kalau dia west, kita akan putar ke arah east. 10, 20, 30. Ya, lah. Sebentar, sebentar. Ngaco ini. Terima kasih diingatkan ya. Secepatnya ingatkan saya kalau kayak gitu ya. Sebentar, sebentar. Sorry, saya lupa tadi setelah pindah ini ya. Nah, ini kurang besar. Hmm. Nah, cukuplah sebesar ini. Duh, saya akan geser ke sana kalau nanti saya kehilangan. Oke ya, ini ya. Kita sudah beri, nih, ada north, east, south, west. Oh, belum saya beri north ini. Nih. Ini saya beri north. Ya, dah, north. Sekarang kita putar 75 derajat ke arah east. Karena dia west ya. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Waduh, nyangkut. Wah, nyangkut. Bentar. 80, 90 ya. 80, 75. Kemudian hitung dari luar, dari dalam ke luar. Ini kurang bagus snapnya. 10, 2, start. 1, 2, 3, 4, 5. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 20, 30 yang ini. Ya. Nih, di isnya. Sini ya. Nah, kita beri tanda. Oke. Nah, begini. Mudah-mudahan jaring yang kalian miliki adalah jaring yang besar ya, yang selebar A4 sehingga akan lebih mudah plottingnya. Nah, kalau kita kembalikan ini deh posisinya, ya. Oke, sekarang bagaimana kalau kita punya apa tadi garis ya? Oke, kita lihat garis. Mana yang garis? Sebelumnya. Tar, tar, tar. Ini saya akan kehilangan akses lagi nanti. Nah, yang ini ya. Saat 30 derajat is, kita putar ke arah sini. Ya, garis nih. Oke. Kita putar saat 50 derajat is, 30 derajat ya. Nah, ini sekarang, oh ini nggak pas. Ya, kenapa jadi nggak pas? Oke, saya putar 10, 20. Ya, iya, hilang lagi kameranya sebentar.
Makasih diingatkan. Nih ya, ini lihat ya. Nih, yang ini kita putar ke arah sini 10, 20, 30, 40, 50. Kemudian 30-nya dari luar. 10, 20, 30. Sini. Eh, nah, ya, kita kembalikan dia adanya di sini. Short 30 derajat is. Perhatikan bahwa kalau garis ya, short is ya kita putar ke is. Ya. Southwest kita putar ke west. Ya, garis nih. Bidang terbalik. Ya. Kalau saya punya sekarang kedudukannya north 60 derajat east, ya, saya pakai biru nih. Bidang north 60 derajat east, kemudian 40 derajat north east southwest, ya. Maka dia akan ada di sini, sekitar sini. Terus kan gitu bidangnya ya. Nah, sekarang kita putar ke arah west karena dia east north east, ya. Ke arah west saja kita putar. Betulkah? Kita lihat. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Kemudian dari arah tengah ke arah west. Oh, salah, ini southeast ya. Ini salah, ini bukan southwest, ini southeast. Jadi north 60 derajat ini southeast, bukan southwest ya. Nah, kita lihat, kita plot dia dari sini. Berapa tadi? 40 ya. 10, 20, 30, 40. Nah, ini. Ya gitu. Oke, kita kembalikan lagi. Oh, ada titik-titiknya berdekatan gitu. Kita lihat aja. Kita kembalikan. North 60 derajat ke sini. 90-nya ke 1. Bagaimana kalau kita punya North 20 derajat east, 70 derajat ya. Sekarang saya akan buat North 20 derajat east, 70 derajat southeast ya. Sama nih masih sama. Oke, kita lihat. Kita hitung aja. 10, 20. Terus dari sini 70 ya. 10, 70 di sinilah. 90, 80, 70 ya. Sama ya. Hitungnya sama aja. Oke, nah kalau kita plot, inilah titik tersebut. Tapi itu bidang. Kalau garis bagaimana? Oke, sekarang saya punya garis north 50 derajat east 40. Nah, garis 50 sorry 40 derajat north 50 derajat east ya. Oke. Berarti dia akan berada di sini ya. North east putar aja ke east. Ya, tadi putar kemana? Ini ke east ya. South, south east. Sekarang kalau ini kita akan putar ke kemana nih putarnya? Pokoknya nanti kedudukan bidangnya itu harus ada di sini. Nah, di sini. Ya. Terus gimana? North 50 derajat east, kita hitung dari luar ke dalam ya. Nah, kita akan putar 50 derajat ke arah west. Ya. 10, 20, 30, 40, 50. Terus dari luar ke dalam kita hitung 40, 10, 20, 30, 40 ini ya. Nah, oke, kita kembalikan. Nah itu ya. Oke, itu caranya ya. Tolong dicoba dulu. Kita gunakan yang eh, tadi ditunjukkan. Jadi coba kerjakan yang ini.
dua ini. Kemudian ditambah dengan sebentar. Saya, oh nggak bisa di sini, nggak bisa ya. Saya akan tulis saja di sini. Tolong kerjakan yang dua ini. Kemudian kita buat lagi satu lagi yang mana ininya. Kita buat, nah kita buat north berapa tadi? 60 east, garis miring, 40 south east. Ya. Yang titik ini 40 derajat, north 50 east. Ya. Nah, ini dua nih. Jadi, tolong kerjakan keempat titik ini, ya, ke dua bidang dan dua garis. Kalau ada masalah, bilang ya. Oke. Nanti kita akan gunakan yang polar. Kayaknya saya harus print lagi deh, ini jelek sekali. Oke ya, tolong coba dulu ya. Kabari saya kalau ada masalah. Kalau belum bisa, kabari juga. Ya. Nah, saya masih akan dengarkan ya, tapi mic saya mati.
Halo, sorry, mic-nya saya matikan. Bisa? Ada masalah nggak? Pak, mau tanya Pak, Boleh. Eh, kalau bidang itu dari plotnya dari dalam ke luar, kalau garis itu dari luar ke dalamnya Pak. Betul. Kalau Baik garis dari Pak. luar ke dalam dan dia pada arah apa? North dan south ya. Ambilnya dari north dan south. Coba perhatikan ini. Jadi mau saya kemana nih? Ya, oh masih ini. Tar, tar, tar. Nih, lihat ya. Nih, ngambilnya dari south. Kalau nanti yang ini ambilnya dari north. Jadi kita putar ke sini, ambil dari north ke sini. Ya. Kalau bidang itu dari east west, southwest dari east, southeast dari west. Ya, oke, oke, dicoba dulu. Titiknya, nanti titiknya itu mana tadi? Lah, seperti ini. Ya, ini adalah yang north 75 derajat west. Ini ada yang north 60 derajat east. Kemudian yang ini adalah south 50 derajat west. Yang ini north 50 derajat east, ya. Ini titik. Ini garis, ini garis, ini garis, ini bidang, ini bidang. Kalau yang ini adalah north 20 derajat east, 70 derajat southeast, ya. Oke, mana dong ini? Tunjukkan di sini. Oke, saya beri waktu 5 menit lagi lah ya. Yang penting sudah mengerti, karena kita akan coba masuk ke yang polar. Apa bedanya? Ujung-ujungnya nanti lebih mudah kita plotting di polar. Terus, bolehkah kita baca di ekuatorial? Ya, bolehkah polar ini hasil dari polar kita baca di ekuatorial selama dia berupa titik? Jadi bidang ataupun garis digambarkan dalam bentuk titik bisa, ya, sama saja. Buktinya nanti kita buktikan. Yang sekarang sudah kita buat, nanti kita buktikan ya. Oke, ada pertanyaan? Jadi gimana? Sudah selesai semua? Kalau selesai kita lanjutkan. Oke, sudah sejam ya. Oke ya, kita lanjutkan ya. Sekarang kita akan coba yang penggambaran menggunakan pola. Ya, harus right-handed. Yes, ini lebih mudah. Kalau tidak, kita akan kebalik-balik nanti. Ya, kayak tadi kan kita punya dua cara tuh. Northeast ke sini, northwest ke sana. Pusing. Ya, kalau kita hanya membuat satu right-handed, maka semuanya menjadi satu aturan. Oke ya? Nah, di sini si netnya, nolnya kita buat di west. Northnya 90 derajat. Ya. Terus untuk apa? Untuk kemudahan kita uh, mengerjakannya. Ya. Coba kita lihat. North 105 derajat east, ini north 75 derajat west ya. Kan kalau kita lihat bidangnya north 75 derajat west adalah ke sini. Ya. Ini kalau saya buat dengan
dengan cara apa? Bidang biasa, ya. Jadi bidang yang kita plot bukan, aduh mana ini? Nah, ini. Maka kalau ini lingkarannya, north 75 derajat west ini ya, ini northnya, ini southnya. North 75 derajat west itu adalah begini. Kemudian miringnya southwest. Jadi dia di sini. Itu ya. Nah, ini kan sama dengan yang ini. Strike-nya. Iya. Ini 75 ya ini 90 dikurangi 75, 15 ya ini 90 tambah 15 ini 105 ya. Nah, ini lebih gampang. Terus ya plot aja di sini. Saya akan lanjutkan ini. Nah, ini north 105. Hitung aja. Terus dari dalam keluar 30 ya. Nah, tuh. Ya. Kalau garis bagaimana? Taruh dulu ini apa lagi nih? Nah, ini ya. Ini kalau north 50 derajat east, 45 derajat south east. Oke, hitung aja. Mana satu lagi 50. Terus, animasinya rada ini ya. Terus ya sudah, kita beri titik di situ. Nah, ya. Nah, itu caranya. Sekarang kita akan coba ya mengerjakan yang sama di sini. Mana kameranya tadi? Ini kenapa kameranya kok kayak gini sih? Nah, saya tidak sempat untuk mengerjakan yang lain. Ini semua jadi kelihatan di sana. Ini bisa zoom nggak sih? Wow. Oh, brightness itu. Oh, brightness. Nah, mungkin ini rada bagusan ya. Aneh. Kemarin pakai kamera ini di komputer lain berbeda ya. Zoom-nya. Ya sudahlah. Saya nggak bisa zoom di sini. Oke, sekarang kita lihat titik-titik ini. Kalau kita baca menggunakan ini. Ya. Nah, ini taruh dulu. Ini saya akan selotip di sisi sini. Biar nggak tabrakan. Ya. Nah, nanti gampang kita bisa buka sana. Oke. Nah, ini north-nya kita paskan di north. Ya. Mana tadi? Nah, coba kita lihat yang kedudukannya north 75 derajat west, kemudian 30 derajat south east atau north 105, itu kita bisa lihat di sini nih. 90, 100, 105. Nah ini. 10, 20, 30. Sama kan? Sama. Jadi intinya saya bisa menulis di WoofNet, menulis di Polar, membaca di ini ekuator, yang ini polar, yang tadi ekuator ya. Atau sebaliknya. Sekarang kita lihat yang north 60 derajat east, 40 derajat southwest, yang ini nih. 10, 20, 30, 40, 50, 60. 10, 20, 30, 40. Pas kan? Pas. Ya. Satu lagi. North 20 derajat east, 70 southeast. Nih. 10, 20. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Pas. Bagaimana dengan garis? Oke. Dengan garis, kita harus balikan juga ya. Yang ini dulu lah, north 50 derajat east. Ya. North 50 derajat east. Nah, ini garis nih yang masalah nih. Kenapa? Karena garis di sini titiknya. Berarti
Nggak bisa kita ngitung dari sini. Ya. Kalau garis kita ngitung 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40. Ya. Jadi kalau bidang itu caranya seperti tadi. Kalau garis normal saja. Ya. Nah, jadi terbalik-balik. Yes. Makanya kita kerjakan dalam satu stereonet hanya ada satu jenis. Ya. Garis atau bidang. Tapi kalau nanti kita membuat perpotongan dua bidang, mau nggak mau, kita akan mempunyai bidang dan garis. Terus, ya nggak apa-apa. Kita tahu aja. Asal bacanya tidak terbalik. Ya, ditandai aja. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita akan lanjutkan. Ya, mulai setelah cara membuat, sekarang kita akan melakukan beberapa trik-trik. Ini, misalnya apa nih? Menentukan kedudukan perpotongan dua buah bidang. Nah, ini perpotongan dua buah bidang gimana nih? Oke, kita bisa menggambar cara WolfNet atau kita membuat lingkaran besar pada SmithNet. Bisa, tapi kan lebih aman kalau kita gunakan yang ini ya. Kenapa sih harus pakai di sini? Nah, apa sama sudut? Sorry. Kenapa sih kita harus buat di sini? Untuk harus kita utamakan menggunakan titik gitu ya, karena di sini kita punya sama luas ya. Jadi kalau kita pindah dimanapun posisinya pasti akan sama. Boleh dicobalah. Kita menggunakan dua metode. Kita misalnya perpotongan dua bidang. Kita gunakan cara WolfNet di SmithNet. Kemudian cara SmithNet di WolfNet. Itu akan terjadi distorsi. Tidak akan sama persis ya. Saya pernah coba. Boleh dicoba. Ya. Oke, sekarang nih perpotongan dua bidang. Pada dasarnya perpotongan dua bidang itu sebentar. Kita punya bidang ini nih. Ini adalah north 60 derajat east yang ini. 40 derajat southwest. Southeast, sorry. Terus kita punya north 45 derajat west. 50 derajat southwest ya. Nah, terus perpotongan kedua bidang ini adalah di sini. Ya. Kalau di WolfNet ini caranya. Bagaimana sekarang caranya di SmithNet? Ya sudah kita plot aja bidang merah yang north 60 derajat east dan bidang biru yang north 45 derajat west. Ini titiknya. Ya. Ini sini. Ini kan di sini ya. Nah, akan larisan. Yang ini akan lari ke sini. Nah, ini terus sebidangkan. Cari terus hitung 90-nya ke sini. Kembalikan posisinya. Itulah perpotongan dua bidang. Ya. Oke. Jelas ya? Menentukan sudut antar dua bidang. Nah, sudut antar dua bidang kemarin kita lakukan agak susah di sana ya. Kalau di sini gampang sudut antar dua bidang. Sudah, ini aja baca aja di sini. Jarak dari sini ke sini. Itu adalah sudut antar dua bidang. Ya. Cara ini kita lakukan di WolfNet ketika kita menentukan sudut antar dua bidang yang terakhir kemarin. Ya. Di pertemuan yang lalu, bagian yang paling akhir yang saya tunjukkan adalah menentukan sudut antar dua bidang. Ya. Nah, di sini lebih gampang. Baca aja nih. Setelah disebidangkan, L dan M, ini L dan M-nya ya. Terus baca jarak ini berapa. Kalau ini 10, 20, 30, 40, ya mungkin 50 derajat lah ya. Kurang, 50 derajat kurang sedikit. Ya, gitu. Potongan
sudut antara dua bidang. Oke, simple ya? Simple. Ini caranya yang tadi ya. Oke, sekarang menentukan sudut antar garis dan bidang. Wah, ini lagi nih. Sudut tersebut dibentuk oleh garis dan proyeksi ortografis garis tersebut pada bidang. Ya. Jadi perhatikan, saya punya bidangnya ini, berapa ini? North 90 derajat east, 45 derajat south ke selatan ya. Terus, mana di sini? B, mana B? B, C, D. Nah ini, B, C, D ini, proyeksinya adalah di sini. Ya, ini adalah cara penulisan SmithNet-nya. Ini kan WorkNet nih, ini SmithNet-nya. Terus, yang ini adalah garisnya. Garis A adalah North 45 derajat East, 40 derajat, North 45 derajat North, 47 derajat East. Terus gimana? Ya sudah. Sekarang kita akan sebidangkan P dan A. Jadi P adalah bidang, A adalah garis. Sebidangkan. Ya. Akan menghasilkan satu ini. Terus, mana sebentar. Oke. Nah, sudutnya adalah NA. NA itu mana? Sebentar di sini. A-nya ini, N-nya ini. Oh, oke. Jadi gini, sebidangkan dulu P dengan A, kemudian bidang ini akan memotong bidang yang awal. Ya. Begitu memotong bidang itu, beri titik di situ. Nah, sekarang hitung sudutnya. Dari A ke sana. Ya. Oke. Sebentar. Saya harus ini harusnya ada gambar ortografinya ya. Ini harus ada ortografinya nih. Kalau nggak ada ortografinya rada bingung. Sebentar, saya coba buat ortografinya. Mudah-mudahan tidak susah ya. Jadi kita punya bidang. Sebentar, mau saya di mana? Ini kalau sudah gini, saya sering kehilangan mouse. Set, masuk di bawah, hilang. Ya, nggak kelihatan. Coret dulu. Belum muncul juga. Ah, ini dia. Ya. Oke. Kira-kira begini. Kalau saya punya suatu bidang miring gini. Ya. Nah, gini. Kemudian saya harus ganti warna di sini. Saya punya satu garis arahnya ke sana. Ambillah garisnya dari sini ke sini ya. Nah, gini. Nah, gini. Ini memotong di sini. Sekarang kita akan mencari bidang yang memuat kedua titik ini. Caranya bagaimana? Kita cari tegak lurus dari sini, dari bidang ini ya. Jadi kita cari garis normalnya. Garis normal adalah cara kita menggambarkan. Saya pakai warna. Sebentar, di mana lagi mouse saya? Hilang lagi mouse-nya. Lah, biasanya kalau sudah ini dia. Nggak kelihatan. Sudah terlalu kecil ya. Oh, di sana. Nah, ini. Jadi kita akan buat garis normal di sini. Ya. Garis normal ini tegak lurus terhadap bidang merah. Nah, garis normal ini dibuat sedemikian rupa sehingga melewati titik garis itu. Ya. Terus,
kita buat bidang yang memuat keduanya. Warna apa nih? Warna hijau. Ya. Hilang lagi mouse-nya. Coret lagi di tempat lain. Mana? Wah, aduh, belum ketemu ya. Nah, set. Nah, ini dia. Nah, ini akan ada bidang. Aduh, ini bidangnya nggak bagus ya. Nah, gitu nih. Nah, ini. Bidang yang hijau ini tegak lurus terhadap ini ya. Ini tegak lurus. Nah, gitu, tegak lurus. Tapi memuat garis ini. Nah, dari sini baru kita bisa mengukur. Ini pasti kita buat lewat titik ini ya. Nah, kita ukur sudut ininya. Ya. Ini gambarnya jelek ya. Nah, ini sudutnya. Sudut antar bidang dan garis adalah begini. Ya. Nah, ini caranya. Oke. Jadi, kita bisa menggunakan cara WolfNet di dalam SmithNet. Nah, kali ini kita akan agak berantakan. Dua-duanya kita gabung. Yes, ketika kita menentukan sudut antar garis dan bidang. Kalau tadi kita mengerjakan ini, sudut antar dua bidang, dan kita mengerjakan perpotongan dua bidang, ya. Jadi garis perpotongan dua bidang, kita menggunakan metode SmithNet semua. Yang ini kita gabung, ya. Ya nggak apa-apa, memang begitu caranya. Oke. Nah, sekarang kita akan menentukan garis bagi antar dua bidang, ya. Ini kok gunanya buat apa sih gitu ya? Garis bagi antar dua bidang. Ini nanti kita akan gunakan kalau kita harus menentukan sumbu lipatan. Ya. Nah, terus sumbu lipatan memang kenapa? Sumbu lipatan karena lipatan akan terdiri dari dua bidang. Ya, saya kiri, saya kanan. Karena umumnya kita tentukan, kemudian kita cari sudut antar dua bidang. Apa? Garis bagi sudut. Ya sudah, kalau kita punya, sebentar saya ganti lagi dengan ini. Nah, kita punya nih, ini B dan A adalah bidangnya. Ya sudah, kita sebidangkan, kemudian A dan B, kita ambil sudut yang lancip ya, A dan B, itu kita hitung berapa sudutnya. Ini kan sudut antar dua bidang nih, ya. Atau sudut antar dua sayap. Ya, memang bidang sayap ya. Kita bagi dua, nah ini titik. Oke, terus buat apa? Nanti ini akan kita jadikan bidang ini. Bidang apa? Bidang bagi antar dua ini. Caranya gimana? Caranya kan tadi ini sudah kita sebidangkan ya. Ini ada di sini nih. D ini adalah yang sudutnya lebih dari 90 derajat. Kita ambil yang sudutnya di bawah 90 derajat ya, sudut lancipnya. Ini kalau kita hitung dari sini ke sini kan 180 derajat. Ya. Nah, ini nih. Kita akan ambil sudut ini atau sudut ini. Sudut ini dan sudut ini saling komplement ya. Ini bidang satu, ini bidang dua. Kita bisa hitung sudut ini atau sudut ini. Ya. Nah, ini kita hitung yang sudutnya lancip atau yang landai. Yang apa? Yang tumpul. Nah, sekarang kalau kita sudah sebidangkan, ini tadi kita sudah bagi dua ya. Kalau ini kita tarik 90 ke sini, itu kan garis perpotongan dua bidang kan? Nah, kalau kita ingin membuat bidang bagi antar dua bidang, yang tidak lain bidang bagi antar dua bidang adalah bidang sumbu lipatan, itu kita sebidangkan ini garis baginya dengan garis garis perpotongan dua bidang. Hasilnya kalau kita
sebidangkan, kita akan dapatkan sudut sumbu lipatan lain. Ya. Nah ini, yang kita cari adalah ini. Terus caranya, ya kita kan tahu nih, ini kita bagi dua, kita tahu sudut baginya. Nah, sudut baginya adalah yang ini. Terus untuk bidang apa? Nah ini untuk garis ini garis ini apa? Ini adalah perpotongan dua bidang. Perpotongan dua bidang kita sebidangkan, kita 90-kan. Jadi sekarang titik ini dengan titik tadi kita akan sebidangkan. Nah itulah nih N dengan H. F dan H apa nih? Ya. Oke, itu caranya. Nah ini di sini ada tugas-tugas banyak, tidak lain dari yang situ. Oke, kita akan coba dengan perpotongan dua bidang. Ya, saya akan memilih menggunakan polar saat nggak usah lah, plottingnya polar lebih enak ya. Tapi ini harus dibalik dulu. Udah kita pakai Smith-net aja. Ya, polar kita gunakan lain kali ketika kita akan membuat banyak banyak bidang ya. Oke, nah ini belum saya munculkan sebentar. Ya ini begini saja ya. Tuh. Ya nggak ada gunanya diperlebar juga. Oke. Saya akan buat north. Tuh. Ya salah lagi. Malah di ininya. North, east, south, west. Oke. Ini titik. Ya. Kita akan gambarkan apa tadi? North 60 east, 40 derajat south east. North 40 derajat east. 60 derajat east ya. 20, 30, 40, 50, 60. 60. Kemudian south east. South east berarti saya akan ambil di sisi sini. 10, 20, 30, 40. Ini ya, merah. Terus saya kembalikan dulu. North-nya diberi north loh. Kemudian north 45 west. 10, 20, 30, 45 west. Itunya southwest. Berarti saya ambil dari sini 50 derajat. 10, 20, 10, 20, 30, 40, 50 nih. Lingkarannya yang ini di sini. Oke, sudah. Kembalikan dulu. Kita cari apa tadi? Nah, ini harus digeser ke bawah dulu. Perpotongan dua buah bidang. Oke, kita sebidangkan dulu. Oke, mudah-mudahan sudah sebidang. Ini sebentar. Dari sini, satu. Oke, kayaknya sudah nih ya. Ini saya beri titik-titik ke sini. Nah, udah. Terus, kita tentukan kedudukan garis potongnya. Kita hitung aja, sini 90 ya. Ntar ini dari tengah 10, 20, 30, 37. Ini 37 ya. Ini 40 lah sampai sini. 40, oke 40.
Berarti 50 din 10, 20, 30, 40, 50. Tapi kita geser ke luar ke sini ya, ke arah sini 1,5. Nah ini. Ini adalah 1,5. Yang ini saya buat ini, ya, artinya bidang. Yang ini adalah titik. Udah kelihatan nih, ya. Jadi kita hitung 90 ke sana. Oke, itu adalah perpotongan garis perpotongan dua bidang. Nanti kita cari. Atau boleh kita kembalikan dulu north-nya. Ini. Terus kalau kita putar sedikit ke sini, ya, kita akan tahu bahwa ini adalah north, ya, sini ya. Ini adalah south. Sebentar, ngitungnya dari mana? Karena ngitungnya kita harus dari sini ke sini ya. Jadi harusnya kan ke sini kita putar. Nah ini ke sini. Nah gitu. Oh tandai aja gini. Tandai di sini. Nah ke sini. Jadi ini adalah north 174, 40, 74, 74 atau 75 east dengan kemiringan atau plunge-nya 10, 20, 30, 38 atau 37 ya. Jadi kedudukannya adalah 37 derajat. North berapa tadi? 175 derajat ya. Oke. Terus nah, sudut apa? Garis bagi sudut ya udah kita hitung aja di sini. Berapa nih? Ini 10 ya. Ini dari sini 2. Oke. 10, 20, 10, 20, 30, 40, 50, 52, 54, 56, 56, tapi ini 2 geser ke sana. Jadi 56 dikurangi 4. 50 berapa tuh? 52 ya. 52 dibagi 2 26 ya. 26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Nah, ini adalah ininya garis baginya ya. Kok di situ? Kok kenapa 13 kan 26? 26 ini per 2 derajat. 13 ya. Nah, ini titik. Oke. Terus ini adalah garis baginya. Nah, sekarang kita sebidangkan keduanya. Nah, di sini. Oke, pas. Ini adalah bidang. Nah, bidang bagi 2 bidang tadi. Ya. Atau bidang sumbu lipatan. Jadi, yang putus-putus biru sumbu lipatan, bidang sumbu, yang ini adalah garis sumbu. Ya. Oke, itu caranya.
Boleh dicoba dengan yang berikutnya, yang ini, ya, sama saja. Dengan yang ini juga sama. Oh, yang ini tadi kita tidak kerjakan yang ini ya. Kita loncat dari sini, sudut antara dua bidang, kita loncat ke yang terakhir ini. Ya, ke yang sini. Ini sudah, ini sudah, ini sudah. Sudut antar dua bidang sudah. Kita bagi dua sudah. Kemudian apa? Garis bagi sudut ini sudah. Mana tadi? Ini perpotongan dua bidang sudah. Ini sudut antar dua bidang sudah. Garis bagi sudah. Yang C, titik C. Kemudian yang ini juga sudah. Ya. Yang belum adalah yang ini. Karena memang ini sendirian. Ya. Tapi sama aja lah. Kita bisa buat kayak gitu. Oke. Ada pertanyaan? Ini tugasnya. Cuma satu ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Dari saya belum ada, Pak. Belum ada. Jelas, Pak. Oke, kalau sudah jelas, ini yang perlu dikerjakan. Ini semua ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Oke. Itu saja yang bisa saya berikan kalau tidak ada pertanyaan. Dan mungkin saya akan beri waktu 5 menit atau 10 menit untuk mengerjakan yang tadi. Ya, yang saya contohkan. Mulai dari sini. Oke? Tolong kerjakan dan perhatikan kalau ada kesulitan, silahkan ini apa bicara ya. Saya masih mendengarkan walaupun audionya saya matikan. Oke?
Oke, bisa? Sudah sampai mana mengerjakannya? Halo? Oke, saya punya pertanyaan. Kalian mengerjakan kan? Halo? Oke, sip. Oke, sip, sip. Sok, saya tunggu. Ya.
Oke, sudah? Halo, sudah mengerjakannya? Atau sampai mana? Halo, udah bisa? Ya, atau sudah ketemu sampai mana nih ketemunya nih?
Halo, gimana? Gimana? Sudah selesai? Oke, mungkin kalau sudah dicoba belum selesai ya silahkan saja. Tapi saya pikir itu yang bisa saya berikan ya. Saya akan stop share. Ini juga akan saya matikan kameranya. Perlu ini nggak? Perlu di foto nggak? Oke, udah. Jadi nggak perlu ya. Kalau gitu, salah sebentar. Kalau gitu kita sudah aja ya pertemuan kali ini ya. Selamat siang semuanya. Sampai jumpa Selamat siang, Pak. lain waktu. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak.